A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ya Bunda yang baik yang dirahmati Allah. Pagi hari ini tadi imamnya siapa enggak? Syekh Bandar Balila. Jadi minggu-minggu ini Masjidil Haram yang jadi imamnya senior-senior, ada Syekh Abdurrahman As-Sudais dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Nah, hari ini kita ada di hari Sabtu, hari Ahad hari ini ya. Nggak mau balik rasanya. Belum mau balik.com. Gimana dah? Balik nggak gitu nih dah? Jadi hari Ahad ini kita tadi dapat ayat suratnya, surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Silakan buka surat Al-Furqan surat 25. Dapat enggak? Insya Allah hari ini masih di sini. Besok Senin pulang ke Jakarta. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah izinkan. Buat teman-teman yang pengen naik atau ikut membersamai saya di lantai rooftop. Jadi nanti naiknya dari pintu 91 ada eskalator, naik ke atas sampai atas. Jadi ada yang nih. Nah, pokoknya patokannya ini. Nanti lurusan dari dua ini, karena yang satu kan itu ada 3 ya. Yang satu tuh kan ada agak lagi diperbaiki. Nah, yang 2 ini yang bagus. Nah, saya supaya mudah carinya di lurusan ini, di belakangnya. Dah. Udah ya, saya jawab pertanyaan itu udah. Oke, kita sekarang buka Al-Furqan. Buka Al-Furqan karena ayatnya dibaca sama imam, surah 25. Yang pertama adalah surah 25 dari mulai ayat 28. Dapat enggak ayat 28? Apa bunyinya? Artinya aja baca enggak apa-apa. Masya Allah. Kiranya dulu. Kok ada orang ini di sini? Sampai jumpa di Baitullah Ka'fir Ternate. Iya, yang ini. Masya Allah. Abang kakak yang suka main sosmed insya Allah tahu dengan Kak Fit Ternate ya. Ini GIB Ternate. Saya kira ustazah dari mana tadi kan? Berapa ustazah dari Ternate? Nggak tahu kalau saya di sini. Tahu, makanya ditungguin. Oh alah. Oke. Ya, silakan buka Al-Furqan 25 ayat 28. Ini adalah ucapan ahli neraka. Orang yang masuk neraka itu ngomong begini. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Apa itu penyesalan? Apa artinya? Dia mengakui bahwasanya selama ini dia salah pilih teman. Kak Septi, tengok siapa yang di depan itu. Kenal enggak? Kak Fit Ternate. Ini pas balik papan kau. Apa kalimatnya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu menunjukkan bahwasanya dia, kalau bahasa anak sekarang nih, wah gua salah support system nih. Gua salah circle. Salah apa? Salah circle. Circle gua nggak support banget. Lah ngomong begitu di kuburan, ngomong begitu di
neraka. Tidak ada gunanya. Kalau mau nyesal tuh ya sekarang. Mumpung antum masih dikasih kebebasan untuk bernafas, pilih teman. Karena teman antum yang akan menyelamatkan antum nanti ke surga, atau teman antum juga yang akan mendorong antum ke neraka jahanam. Kamu pilih-pilih teman. Oh, untuk hidup yang sangat terbatas ini, waktunya cuma 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau Pak Cik kan baru 27 tahun. Saya mau tanya sama antum, besar enggak pengaruh kawan itu kepada kepribadian kita? Sangat besar. Kalau kawan kita baik, kira-kira kita terpancing enggak untuk baik? Kepancing. Tapi kalau kawan kita jahat, atau minimal gini, dia enggak jahat, tapi menganggap remeh hal-hal jahat, lama-lama kita ikut enggak? Alah enggak apa-apa bah, alah enggak apa-apa bah, surapopo, orang popo terus gitu. Begitu masuk neraka, ya kata Allah, ya surapopo kata Allah. Maka teman-teman semuanya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini adalah sebuah penyesalan dari ahli neraka, penyesalan dari orang yang diazab di kuburan. Kenapa sih gitu? Saya tuh kok pilih dia jadi kawan? Kenapa pilih dia jadi teman bisnis? Itu kalimatnya siapa? Kalimatnya orang-orang yang sudah telanjur di neraka. Maka teman-teman, mumpung masih ada kesempatan, pilih kawan. Pertanyaan selanjutnya, namanya memilih, itu kita yang menemui, kita yang mendatangi, atau kita nunggu? Proaktif atau diam di tempat? Nah, itu SOP. Antum mau ke toilet, toiletnya suruh ke sini atau antum yang nyusul ke toilet? Saya tadi tuh, saya yang nyusul toilet. Nggak bisa toiletnya suruh ke sini, nggak bisa. Maka ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, itu menunjukkan bahwasanya ada penyesalan. Nah, apa yang disesali? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Pakai kecil-kecil ya. Cek kes. Ya. Kes. Oh, kebesaran. Nah, orang ini dia komplain sama Allah. Dia bilang, ya Allah, kenapa aku dulu salah pilih kawan, salah pilih circle. Udah setua ini umurku, udah segini umurku, aku kok gak bisa gitu, gak bisa berbuat baik. Apa sih yang dilakukan orang-orang ini? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Menarik loh kalimatnya. Dia, orang-orang ini, telah menyesatkan aku supaya aku tidak lagi mengingat-ingat Allah. Kan peringatan itu sudah datang, tapi orang ini membuat saya melupakan peringatan itu, sehingga saya meremehkan. Minum pakai tangan kiri ya tidak apa-apa lah. Jadi iblis itu pintar. Pertama, pintu gerbangnya adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Apa? Ini pintu gerbang yang lain ya. Bagaimana menyesatkan orang yang sudah terlanjur beriman. Kan yang dulu kita belajar tuh menunda kebaikan, mengeluh, berputus asa, berprasangka buruk, baru berputus asa. Itu level udah jauh, itu tak punya iman. Tapi kalau orang yang sudah beriman, sudah rajin sholat, udah memutuskan hijrah, diapain sih sama iblis? Pertama, iblis akan bikin dia berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Makan mubah enggak? Makan mubah enggak? Mubah makan. Tapi pergi ke satu tempat hanya niat makan. Bayangkan. Kita wisata kuliner yuk ke sini. Makan ya, kata orang Melayu maju ya. Dia hanya
memenuhi perutnya, habis itu nanti barang itu tuh keluar jadi, mohon maaf, jadi kotoran. Itu jak goal settingnya, terbang naik pesawat cuma makan. Padahal disuruh berjalan ke muka bumi itu ngapain? Suruh lihat kebesaran Allah, ya kan? Silaturahim. Makan tuh bonus, bukan tujuan utama. Saya tak bilang tak boleh makan, tapi misal gini, Ustaz Riza datang ke Pontianak, apa niat awal? Silaturahim. Bonus makan-makan itu. Saya mau ke Ternate insya Allah kalau 20 ton. Tak berubah targetnya. 11 ya, tinggal 9 lagi insya Allah. Oh, ini di Tanah Haram insya Allah. Umroh bahagia kapan Ustaz? Insya Allah Januari 2024. Januari 2024. Tolong dicatat baik-baik. Insya Allah umroh bahagia lagi Januari 2024. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, bisa ketemu lagi. Insya Allah ya. Dan ini saya kemarin ngobrol sama Ustaz Riza. Umroh itu pembatasnya bukan uang. Antum mungkin akan berpikir, oh aku masih ada duit, insya Allah bisa pergi. Atau aku tak punya duit, belum tentu bisa pergi. Tidak, saya mau ngasih tahu, umroh itu pembatasnya bukan uang. Umroh itu pembatasnya umur. Apa? Udah misalnya punya uang, tapi belum tentu punya umur. Misalnya Ustaz awal tak punya uang misal, tapi ada sih uangnya banyak dia. Tapi belum tentu punya umur. Maka saya selalu bilang semoga Allah izinkan, semoga ada umur bisa sampai lagi. Nah, saya selalu nganggap umroh itu umroh yang terakhir. Bisa jadi ini umroh saya yang terakhir, bisa jadi ini umroh saya yang terakhir. Hatta antum yang mungkin mahasiswa tinggal di dekat sini, Mesir misalnya 2 jam ya kan? Orang bilang oh dekat anak, gampang lah insya Allah. Umur. Dari mana lah belajar kayak gitu? Circle kita tentukan. Maka abang kakak yang baik yang rahmati Allah, laqad adallani 'ani dzikri ba'da izja'an. Jadi kalau sudah beriman, nomor 1 apa tadi? Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Tidur itu mubah tak? Tidur itu mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam tidur, makan, apalagi nonton TV, ngobrol, apapun yang dilakukan berlebih-lebihan itu jadi pintu gerbang iblis. Nanti akan sampai masa orang ini tidak lagi berlebih-lebihan dalam hal mubah, tapi sudah mulai meremehkan maksiat. Atau kalau bahasanya itu meremehkan dosa-dosa kecil. Masya Allah. Izin ya, jazakumullah khair. Kenapa Ustaz menghindar dari kamera? Karena nanti ada yang lihat terus Ustaz minum pakai tangan kiri, komen. Dia tidak tahu efek kamera. Jadi orang-orang itu membuat kita berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Awal-awalnya berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, lama-lama nanti mulai meremehkan dosa-dosa kecil. Yang penting kan sholat, tidak tepat waktu ya tidak apa-apa lah. Terus dalil sholat isya boleh diakhirkan, itu berjamaah isyanya Rasulullah dengan para sahabat, bukan sholat sendiri campur air liur. Tidak gitu. Itu gunakan dalil seenak-enaknya tuh. Jadi
Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ilja'ani itu adalah sebuah statement yang menjelaskan bahwasannya orang-orang itu memutuskan, kenapa aku pilih kawan ini ya? Maka antum harus pilih orang-orang yang dekat-dekat sama antum. Oh, kenal boleh. Beda loh, kenal dengan kenal dekat. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Kalau sekedar kenal, ya tahu ya gitu. Tapi kalau kenal dekat berarti kita pengen. Kemarin ngobrol sama Ustaz Rizal, salah satunya apa? Kita berharap anak cucu keturunan kita juga kenal sama orang itu gitu. Kita berdoa gitu, ya Allah semoga anak saya, cucu keturunan saya bisa baik kayak gitu, bisa soleh kayak beliau, bisa soleha kayak beliau. Itu kita, itu berarti itu teman dekat, sahabat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan menggunakan istilah sahabat. Nah, abang kakak ingat umroh kita nih umroh apa? Umroh bahagia. Goal settingnya ada 2, bertaubat dan perbaiki diri. Saya agak ngebut boleh? Antum kalau ketemu sama orang yang mengajak antum bertaubat, ya kan, antum pegang kuat-kuat karena dia adalah penyelamat hidup antum. Kemarin udah saya bahas di Nabawi 833. 833 itu apa isinya? 833 apa isinya? Allah kasih perlindungan untuk yang beristighfar. Kita perlu apa kemarin? Di bawah perlu perlindungan enggak? Di atas sehat perlu perlindungan enggak? Miskin, sakit, dua-duanya. Ada enggak orang sakit ke dukun? Banyak. Banyak ada orang miskin sombong. Udah miskin enggak mau sholat, enggak mau nutup aurat. Kaya sombong tuh mungkin agak wajar gitu, pakai Alphard sombong. Ya wajar, Alphard 1 miliar lebih. Tapi ini mobil jelek sombong, la ilaha illallah. Matilah. Nyambung enggak? Maka perlu perlindungan. Apa rumusnya? Surat 8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun itu menunjukkan istighfar yang berkelanjutan. Oke, sekarang supaya agak ngebut ya. Agak ngebut, buka surat Yasin. Kemarin kan sudah tuh. Ini saya ngasih tahu fadilahnya istighfar. Surat Yasin surat berapa? 36. Dapat? Ada ayat bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ustaz awal ayat berapa Ustaz? Apa ayat santri ya? Ayo Ustaz awal. Batuk dia. Dah. Surat Yasin surat 36 ayat 27. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Akroma yukrimu Makkah al-Mukarramah. Apa artinya? Mekah yang dimuliakan. Yang dimuliakan tuh kotanya. Penduduknya gimana? Ya wallahu alam. Jangan lupa di sini dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Ada Abu Bakar. Berarti di kota ini ada yang baik, ada juga yang buruk. Keturunannya Abu Lahab, Abu Jahal ada enggak? Masih ada sampai sekarang. Kan enggak putus sanadnya, masih bersambung. Tapi di sini juga ada keturunannya Abu Bakar As-Siddiq, ada keturunannya Umar,
Ada kemarin yang bawa mobil kita sukunya Quraisy, sanadnya ke Rasulullah. Masya Allah, ya kan? Nah, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, sebagaimana Tuhanku telah mengampunkan dosa-dosaku dan menjadikanku sebagai orang yang dimuliakan. Antum catat dulu poinnya. 833 itu istighfar sama dengan dilindungi, minta ampun sama dengan minta perlindungan, dapat ampunan sama dengan dapat perlindungan. Jadi nanti supaya balik ke Pontianak, balik ke kampung halaman, nanti tidak dikacau sama setan, tidak lagi bikin maksiat-maksiat. Ada yang punya dosa tidak sini, berapa orang? Enggak. Kepancing-pancing lagi tidak kalau di Indonesia nanti? Banyak tidak setan-setan belanja, setan macam-macam bentuknya. Nah itu kita akan kepancing untuk bikin maksiat. Nah teman-teman semua, perlindungan itu membuat kita terproteksi dari hal yang jelek. Ada orang nawarkan riba, tahu-tahu ban kita bocor, tak jadi transaksi riba. Ada orang ngajak nonton maksiat gitu, terus kita bilang oke, tahu-tahu pas malam kita ketiduran. Itu perlindungan Allah. Allah, tak jadi aku berzina tadi malam. Harus ada, itu cara Allah ngelindungi. Bisa jadi amalan kita di Masjidil Haram ini. Antum, saya tuh sering jadikan gurauan gitu ya. Suami istri ngajukan KPR, ngajukan pinjaman rumah ke bank. Terus begitu ribanya di approve sama bank, bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, pengajuan kita disetujui di ACC. Saya bilang di mana lah otak orang ini? Riba pakai alhamdulillah. Ya riba lah. Bisa paham ya? Alhamdulillah tuh kalau lunas utang. Alhamdulillah tuh bebas riba. Ngobrol sama Uda Yopi, kita prinsipnya sederhana. Ada duit, belanja, pakai. Tak ada duit, diam-diam. Tak usah nak muntang-muntang, usah banyak gaya. Sosmednya jalan-jalan terus. Ditagih, bilang nanti aku bayar. Orang itu mudah-mudahan cepat masuk lah, masuk hidayah Allah maksudnya. Yuk, sekarang yang kedua, 3627 ini bunyinya adalah bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa sih yang dicurhatkan orang kalau punya masalah itu? Dihina, di sosmed dibully, main sosmed kena bully, tak main sosmed kena bully. Betul tak? Antum posting dibilang ria, antum tak posting, mana kok tak pernah posting lagi? Bagi-bagi sedekah dibilang ria, antum tak posting, dibilang mana kok tak transparan antum. Matilah. Maka saya bilang, kalau kita berbuat karena Allah, apa? Maka jangan pernah berhenti karena manusia. Boleh tak saya ngomong yang agak sering? Orang-orang yang berhenti berbuat baik karena penilaian manusia, itu orang tak ikhlas. Fix. Al-amal li ajlin nas riya, wa tarkul amal li ajlin nas syirik. Antum boleh setuju, boleh enggak? Ini ngomong ulama, bukan saya. Al-amal li ajlin nas, berbuat sesuatu karena manusia itu namanya riya, dan itu adalah syirkul asghar. Tapi tidak beramal, tidak berbuat baik karena manusia, itu syirik, malah lebih parah. Kenapa Ustaz tidak nyumbang Ustaz? Tuh tidak enak, nanti dikira orang soleh saya. Hah? Apa gak alasan kayak gitu? Kenapa Gar tidak baca Quran lagi Gar? Nanti dibilang terlalu soleh saya, terlalu aki-aki. Bikin konten ya, posting ya, habis itu lupakan udah. Kalau ribut, tutup kolom komentar, selesai. Sosmed itu kan rumah kita. Saya ada yang komen-komen macam-macam, saya geser kiri, delete. Nah itu bisa saya.
di screenshot, dipikir-pikir, la ilaha illallah, matilah orang sekarang. Sosmed tuh lemah sekali, nggak bisa kan deh. Banyak orang tuh hebat di sosmed. Saya nengok kadang, oh komennya, saya buka, saya silaturahim gitu ke akunnya, oh akun kosong, oh ini orang bukan asli. Memang dia tak asli kok kita pikirkan sampai gimana-gimana. Jadi berbuat sesuatu karena manusia, ria. Tidak berbuat kebaikan atau tidak berbuat sesuatu karena manusia, syirik. Kenapa kok syirik? Saya tanya ke guru saya kan, kenapa pula syirik? Karena ada yang lebih besar di hatinya selain Allah. Dia lebih takut penilaian manusia. Ayo antum, udah sering kan saya sampaikan, penilaian manusia itu gimana? Bikin kecewa gak? Pasti. Bikin mulia gak? Bikin hina? Apa itu bos? Saya kalau ikutkan omongan orang stres. Jadi kita gantian, kata beliau. Ini mau dibersihkan area sini. Dia ngasih tahu baik-baik, kita harus ikut baik-baik. Kalau dia ngasih tahu kasar, jadi intinya berbuat baik jangan karena manusia, berbuat baik berhenti juga jangan karena manusia. Teruslah berbuat karena Allah. Jelas? Dan istighfar tadi membuat kita dimuliakan oleh Allah, naik derajat. Jadi kalau antum ngerasa sedang jatuh, sedang di bawah, caranya supaya naik ke permukaan lagi, banyak-banyak istighfar. Itu kenapa umroh bahagia itu kita minta sama Allah supaya bisa bertaubat dan memperbaiki. Karena istighfar punya dimensi lain, yaitu memuliakan. Dihina di mana-mana, dicemarkan nama baik antum, difitnah di grup-grup WhatsApp, itu sudah saya rasakan semuanya. Saya tidak lawan dan tidak klarifikasi. Apa yang saya lakukan? Saya istighfar. Karena saya yakin janji Allah ini pasti benar. Pasti benar tak? Pasti. 3627. Kalau sudah bima ghafara li rabbi, itu fi'il madhi, sudah diampunkan, berarti pasti dimuliakan. Syaratnya minta supaya diampunkan. Anak muda bisa dimuliakan, orang tua dimuliakan. Dimuliakan tuh berarti antum diangkat derajatnya oleh Allah, bukan oleh manusia. Nabi Adam tuh hina, turun dari surga, tapi begitu dia minta ampun, dimuliakan Allah. Nabi Yunus diusir dari kapal, dimuliakan Allah, naik derajatnya. 100.000 followernya. Ada yang sini punya Instagram 100.000 follower? Ada? Belum ada. Kalah sama Nabi Yunus. Nabi Yunus apa ya amalannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat praktek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.